Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3450, 3451, 3452. Tetua Agung itu mengangguk, lalu berjalan ke depan dengan hati-hati, segera formasi berkabut bergetar di depan semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tetua Agung itu melangkah ke dalam pola formasi. Semua orang menyaksikan Tetua Agung berjalan ke dalam formasi selangkah demi selangkah, sosoknya perlahan menjadi kabur, dan semua orang menjadi gugup. Harus diketahui kalau belum lama ini, Seng Bushi juga memasuki pola formasi dan hampir tidak bisa keluar, bahkan ia terluka. Tapi kali ini, dengan pengalaman Seng Bushi, Tetua Agung melangkah ke dalam pola formasi, tetapi tidak ada reaksi besar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tetua Agung berjalan di antara formasi, tampak kacau, tetapi faktanya setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan cermat. Melihat Tetua Agung telah masuk jauh ke dalam formasi, Seng Bushi akhirnya memiliki cahaya di matanya. Sepertinya perhitunganku bagus. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Tetua Agung akan segera dapat menemukan mata formasi itu, kata Seng Bushi dengan sangat gembira. Tuan, lihat lingkaran sihir ini. Panjangnya mungkin ratusan mil, terlalu besar. Bisakah satu orang mematahkan lingkaran sihir sebesar itu? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menemukan mata formasi, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya bahkan jika itu adalah lingkaran sihir besar. Tetapi orang-orang ini salah, mereka tidak dapat memecahkannya, kata Dev dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang di keluarga Seng menoleh. Seng Bushi berkata dengan ekspresi muram, "Hei anak muda, tahukah kamu bahwa dalam formasi yang begitu besar, jika kita dapat mengambil beberapa langkah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa area tersebut pasti merupakan pusat dari formasi. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami salah? Itu memang salah. Jika Anda tidak menyuruh orang yang di dalam itu segera keluar dengan cepat, dia akan terluka dalam 3 tarikan napas." Dev berkata dengan sangat tegas. "Benarkah?" kata Seng Jiahui kaget. Dev mengangguk, tapi tidak berbicara. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru berkata, "Ayah, suruhlah Tetua Agung itu keluar." Tuan Chen mungkin benar, dan ayah bisa saja salah. Saya benar-benar telah melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri. Tetua Agung yang berada dalam formasi saat ini juga mendengar kata-kata Dev, dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan mengerutkan kening. Seng Bushi menemukan suasana hati Tetua Agung benar-benar terpengaruh, jadi dia dengan marah berteriak pada Seng Jiahui, "Diam, aku sudah melewati jalan ini, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang kita hanya perlu Tetua Agung tetap bertahan, dan kita dapat menemukan lokasi mata formasi. Ayah, jangan biarkan Tetua Agung mengambil risiko lagi." Seng Jiahui berkata dengan cemas. "Diam, jika kamu terus bicara, aku akan menyuruh saudaramu membawamu pergi." Seng Bushi marah. Pada saat ini, aura Penatua Agung itu mulai menjadi berat, dan dia melambaikan tangannya membuat mantra sihir, menyimpulkan lokasi mata formasi. Seng Bushi juga memperhatikan Tetua Agung dengan gugup. Tapi saat Tetua Agung hendak mengambil langkah, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. "Tidak!" Seng Bushi terkejut dan buru-buru berteriak, "Tetua Agung, cepat keluar!" Namun setelah Seng Bushi selesai berteriak, Tetua Agung terpesona oleh suara keras seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun berguguran. Dia memutahkan seteguk darah di udara, dan kemudian jatuh dengan keras di luar formasi. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Seng tercengang dan bergegas maju. Seng Bushi mengeluarkan ramuan itu dan buru-buru memberikannya kepada Tetua Agung. Penatua Agung mengambil ramuan itu, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih stabil. Dia berkata dalam satu tarikan napas, "Tuan, formasi itu terlalu aneh. Saya tahu tidak ada masalah dengan langkah saya tersebut, tetapi saya tidak menyangka akan langsung memicu pertahanan formasi itu. Hei, baik kamu maupun aku tidak dapat menemukan formasinya. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan harta karun di depan kita." Seng Bushi menghela nafas. Sekarang dia dan Tetua Agung terluka, siapa lagi yang bisa memecahkannya, membuka lingkaran sihir ini? "Ini semua salahmu karena tidak mendengarkan Tuan Chen. Jika kamu mendengarkan Tuan Chen dan meminta Penatua Agung untuk keluar dengan cepat, maka Penatua Agung tidak akan terluka." Seng Jiahui mengeluh saat melihat tetua itu terluka. "Kakak, berhentilah bicara omong kosong, ayah merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain saat ini." Seng Jiayu dengan cepat mengedipkan mata pada Seng Jiahui.
Dia tidak berbicara omong kosong. Jika saya mendengarkan kata-kata Dev, Tetua Agung tidak akan terluka. Seng Bushi berdiri dan kemudian menatap Dev. Dia selalu waspada terhadap Dev dan yang lainnya, takut Dev dan yang lainnya akan merebut harta karun yang dia temukan. Tapi sekarang, meski dia yang pertama kali menemukan harta karun ini, keluarga Seng tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Kepala keluarga, Tuan Chen dapat melihat formasi di luar formasi, yang membuktikan bahwa Tuan Chen memang mampu, kata Tetua Agung. Formasi selalu berubah. Jika Anda tidak mengatur formasi sendiri, atau memasuki formasi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Dev, di luar formasi, mengamati formasi tersebut dan berkata bahwa Tetua Agung pasti akan terluka. Ini membuktikan bahwa pemahaman Dev tentang formasi ini lebih tinggi daripada pemahaman mereka. Seng Bushi mengangguk, saat ini dia harus mengakui bahwa Dev memang memiliki dua keterampilan. Rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda dapat menghancurkan formasi dengan saya dan keluarga Seng, dan Anda dapat berbagi beberapa harta yang kami temukan. Seng Bushi menggerakkan tubuhnya, berjalan ke arah Dev dan bertanya, "Mengapa aku harus menghancurkan formasi dengan keluarga Sengmu?" Dev tersenyum ringan, "Aku sendiri bisa menghancurkan formasi besar ini, mengapa aku harus membawamu bersamaku? Berbagi harta karun di dalamnya denganmu?" Kata-kata Dev langsung membuat Seng Bushi sedikit terdiam. Anggota keluarga Seng lainnya juga memandang Dev dengan tidak percaya. "Hai anak muda, dari tadi kamu hanya omong kosong. Ayahku dan Tetua Agung tidak dapat menemukan mata formasi dan tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkannya sendiri," kata Seng Jiayu dengan nada menghina. Dia merasa bahwa Dev hanya pamer, jadi dia sangat marah. Penatua Agung juga sedikit mengernyit, berdiri dan berkata, "Rekan Tao, meskipun Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi daripada kami, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk menerobos formasi sebesar itu. Bahkan jika Anda temukan mata formasi, kamu tidak bisa membukanya sendiri. Seseorang harus membantumu. Semua orang di keluarga Seng mahir dalam teknik formasi, jadi kerjasama kita adalah hal yang paling tepat." Penatua juga tidak mempercayai Dev sendiri bisa menembus formasi. "Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan. Jangan menilai orang lain dengan matamu sendiri. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya," kata Dev sambil mencibir. "Wah, menurutmu siapa yang tidak bisa melakukannya? Keluarga Seng kami adalah keluarga terkenal di seluruh wilayah selatan. Baik itu formasi atau mantra, keluarga Seng kami berada di peringkat terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari kami." Seng Jiayu berteriak dengan marah pada Dev. Melihat Seng Jiayu yang marah, Dev tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, "Bukan hanya wilayah selatan, seluruh alam surga dan manusia juga berada pada level yang sangat rendah dalam hal formasi dan mantra. Seluruh alam surga dan manusia menyia-nyiakan keahlian mantra dan formasi dan lebih menyukai seni bela diri. Mereka semua ingin menjadi abadi. Semua orang mencemooh formasi dan mantra lainnya, sehingga tingkat seluruh alam surga dan manusia dalam hal ini sangat rendah." Kata-kata Chen Ping mengejutkan semua orang di keluarga Seng dan kemudian terdiam. Karena Dev mengatakan yang sebenarnya. Di masa lalu, semua jenis bakat muncul dalam jumlah besar di dunia surga dan manusia. Namun, kemudian, status kultivator yang ahli di bidang formasi dan mantra menjadi rendah, wilayah mereka membaik perlahan, tetapi mereka masih dipandang rendah oleh orang lain. Tidak hanya di bidang formasi dan mantra, semua jenis apoteker juga berada pada level terendah, sehingga menyebabkan banyak kultivator di dunia surga dan manusia ini berhenti mempraktikkan teknik formasi, mantra, dan alkimia. Mereka menggunakan seluruh energi mereka untuk meningkatkan wilayah mereka. Selama ribuan tahun evolusi, semakin sedikit kultivator yang mempraktikkan mantra sihir, dan semakin sedikit pula apoteker. Dengan menurunnya kultivator tersebut, pentingnya mereka perlahan menjadi jelas. Tetapi untuk saat ini, walaupun tingkat apoteker pada umumnya rendah, status sosial mereka sangat tinggi dan sangat dihormati. Ada juga kultivator yang menggunakan formasi dan mantra. Bahkan slip giok pemancar suara biasa pun harus dibeli dari ahli mantra. Namun, ada kesenjangan dalam seni alkimia dan jimat mantra di dunia surga dan manusia ini. Sedemikian rupa kesenjangannya sehingga bahkan ahli formasi di surga dan alam manusia tidak dapat lagi menggambar jimat yang benar-benar canggih. Di mata mereka, formasi kelas atas, namun di mata Dev, hanyalah formasi menggambar hantu, sesuatu untuk dimainkan oleh anak-anak. Rekan Tao, bahkan jika kamu dapat menghancurkan formasi sendiri, sulit bagimu untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Pasti akan ada monster yang menjaga harta karun semacam ini. Jika kita bekerja sama, kita dapat saling membantu, kata Seng Bushi dengan nada sedikit memohon. Pada saat ini, Seng Bushi, terlepas dari apakah yang dikatakan Dev itu benar atau tidak, dia harus memilih untuk mempercayai Dev, lagi pula, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tuan Chen, anggap saja ini sebagai bantuan untuk keluarga Seng saya. Anda dapat meminta syarat apapun yang diperlukan, kata Seng Jiahui juga saat ini. Ya,
Kamu bisa membuat syarat apapun yang kamu mau. Seng Bushi pun berkata cepat. Tidak apa-apa untuk mengajukan syarat, tetapi Anda harus membuktikan bahwa Anda memang dapat menembus formasi ini. Jika tidak, mengapa Anda mengajukan syarat? Seng Jiayu masih tidak begitu percaya bahwa Dev dapat menembus formasi itu. Bajingan, diamlah. Seng Bushi memelototi Seng Jiayu. Seng Jiayu berhenti berbicara, tapi matanya jelas tidak konsisten. Dev tidak pernah menunjukkan apapun dari awal sampai akhir, dia hanya mengingatkannya. Tuan Chen, tidak masalah. Kakakku sombong, tapi dia memiliki hati yang baik. Seng Jiahui segera mengikuti Dev dan meminta maaf. Tidak masalah, karena kamu ingin aku membuktikannya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah Dev mengatakan itu, dia berjalan lurus menuju formasi. Terlihat Dev berjalan ke dalam formasi, dan pola formasi melonjak, seolah-olah Dev ada di dalam air. Ketika Dev masuk, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka terlihat gugup. Baikian juga terlihat gugup. Bisakah Dev menghancurkan formasi sebesar itu sendirian? Jangan khawatir, tuanku itu sangat mahir. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mengikutinya dalam waktu yang lama. Helena menghibur Baikian. Baikian mengangguk, tapi matanya masih menatap punggung Dev. Setelah Dev masuk ke dalam formasi, dia melihat sekeliling seolah-olah sedang mengunjungi pasar sayur, dan kemudian melanjutkan berjalan ke depan. Semua orang di keluarga Seng terkejut ketika mereka melihat Dev telah masuk jauh ke dalam lingkaran sihir, dan lingkaran sihir itu tidak menyerang. Dan ketika Dev masuk ke dalam formasi, 100 mil jauhnya, di sisi lain gunung, ada sekelompok orang yang sedang melihat ke arah gunung yang menjulang tinggi. Kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian yang sama dengan 3 kultivator iblis yang dibunuh Dev. Mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Pemimpin geng, wali ketiga dan 2 saudara laki-laki belum ditemukan dan tidak dapat dihubungi. Saya tidak tahu apakah ada kecelakaan yang terjadi pada mereka, kata seorang lelaki tua berjanggut kepada seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu memiliki tato mata di dahinya, yang terlihat seperti mata dewa milik Ki Peijia. Seharusnya tidak ada kecelakaan pada mereka. Ketiganya memiliki mantra di tangan mereka yang dapat mengundang semua hantu. Kebanyakan kultivator tidak bisa menolaknya. Saya pikir kita harus menghancurkan formasi terlebih dahulu. Pasti ada banyak harta karun di puncak gunung ini. Pria parubaya itu menatap ke arah gunung dengan keserakahan di matanya. Tuan pemimpin sekte, formasi ini terlalu besar. Saya khawatir kita tidak dapat menghancurkannya hanya dengan beberapa dari kita, kata lelaki tua berjanggut itu dengan rasa malu. Penatua Agung, kapan kamu menjadi begitu minder? Geng mata dewa kita tidak dapat menembus formasi apapun. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki mata dewa, yang dapat menembus segalanya. Wajah pria parubaya itu dingin. Apakah kamu juga memiliki mata dewa? Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sesosok tubuh merobek kehampaan dan muncul tepat di depan pria parubaya itu. Bersambung.